basis yang nggak digagas. Sedih sih, tapi piye? Ya itu tadi kutukannya udah itu ya udah diterima aja. Oh ya, untuk catatan untuk festival itu sebenarnya seumur hidup ya aku baru ikut festival cuman sekali itu dan habis itu nggak pernah ikut festival lagi. Gitu. Oh, berarti kan itu Candles itu ya, Mas? Ya, itu band pertama. Setelah itu terus diajak gabung sama Jeronimo. Jeronimo setelah si Kustik itu. Enggak, Jeronimo itu lebih tua dari mereka untuk band-band yang entertain. Secara cocok biasanya bukan musiknya, wonge. Arti Oh, udah. Ada kuno ya. Skena musik di Jogja akan tetap sehangat dan apa adanya ya seperti yang sekarang ini. Welcome back, kita ketemu lagi di Rubik, Ruang Bicara. Entah ke episode keberapa, tapi yang pasti akan tayang berkala. Kala-kala tayang, kala-kala ora, kala-kala oh. Pokoknya pantengin aja terus ya. Akun-akun Instagram orang-orang yang terlibat di dalam sini. Jadi nanti pasti kalian akan tahu siapa aja dan kapan aja yang akan hadir di Rubik tiap episodenya. Nah sekarang kita berbicara tentang musik kembali. Dan ini mungkin banyak orang yang sudah kenal ataupun banyak mengenal, bahkan mungkin kenal dekat. Tetapi kita akan mengulik tentang perjalanannya lebih jauh sebelumnya yang mungkin ini yang belum pada tahu. Nah sekarang saatnya kita bertemu dengan Mas Dani Iriawan. Yeay, Mas Dani. Halo Mas Gundi. Sehat Mas Dani? Sehat, matur nuwun Gusti. Gimana Mas Gundi sehat? Sehat tuh Mas Dani no? Udah maam belum? Udah. Mas Dani udah sama? Udah. Udah ya? Udah. Gimana mau maam aja Pak sekarang? Ya sekarang. Nanti enak ya. Malah Radito. Mas Radito ngobrol. Gimana? Mas ini namanya Rubik Mas, Ruang Bicara. Rubik, Ruang Bicara. Pantesan ada Rubik di sini. Iya. Ternyata ini Ruang Bicara. Yes. Jadi bolehnya cuma bicara ya? Enggak sih, sajane iki kami berharap Mas Dani muga-muga nggawa bass kontra. Wah, gede banget ya malahan ya. Tapi kontraknya wis entek. Berarti nggak kos meneh. Heeh, kos. Ora, jadi lebih ke obrolan sih saja Ya. memang. Ya ruangnya ning kono kamerane ya statis arep ngomong meneh itu. Oke. Masa ya arep jadilan. Iya, bener. Kok ndak kita asline nek jadilan soal. Kita Mangan harap- beling ngopine. Rokok cedak lho. Wareg nggo. Lek beling apa ono kabeh. Oke, Mas Dani. Ya, Mas. Mas Dani Iriawan. So Mas jeneng panjang Mas? Dani Iriawan Wibowo. Nah, Dani Iriawan Wibowo. Mas, aku tuh kenal Mas Dani lebih tepatnya sih jadi dekat setelah jazz band Senen. Ya. Nah, terus ngomong tentang musik jazz ini Mas Dani ternyata dulu juga ora cuma jazz tuh Mas, pada musik pertama kali mbok cekel sih Mas. Iya. Dan apa jenenge instrumennya juga bass terus Mas ini. Kebetulan enggak. Tapi mbok ikonik banget ya. Ning iki Sekelane bas. heeh. Iya. Sebuah kutukan yang harus diterima dengan lapang dada. Disyukuri sekarang ya. Yoi. Sekarang nguripi ya. Nguripi. Bisa menghidupi dan menafkahi juga. Dasmita Haro, Dasmita, Diandra, Mahija. ada 3. Sama ada yang bentar lagi mau coming soon. Dan tak ke baru. Ya, betul. Wih, belum dinamai. Mudah-mudahan nanti ketika Sintermen akan konser, mudah-mudahan sudah bisa Minggu depan dong? kenalin. Iya. Wih, mantap. Oke. Nah, Mas Dani, dulu Mas Dani instrumen pertamanya apa sih Mas? Saya kalau alat yang pertama saya pegang dulu, instrumen pertama adalah gitar akustik. Yang ngajari selain bapak juga ada om saya. Kabeh bermula dari gitar ya, Om. Iya, heeh. Rano ya tiba-tiba nom cah SMA ngono. Alatmu apa ning omah? Bass. Ora ono. Jarang. Apa meneh zaman ya mungkin zaman dulu sampai zaman sekarang ini meh padha. Bass kuwi pilihan terakhir. Nek pengen ketok, pengen terkenal paling gampang nek vokalis, gitaris ya drummer biasanya gitu. Bass kuwi ning mburi gitu. Oh, tapi drummer banyak yang terkenal loh, Mas. Oh iya. Oh. Misalnya Dewa 19 tuh nek Tio Nugros dulu yang
ngedrami. Ngedrum, oh kabeh ya udah ngenteni juga. Iya sih, bener. Iya, basis yang enggak digagas. Oh, sedih sih, tapi piye? Ya itu tadi kutukannya udah itu ya udah diterima aja. Terus tapi memang dari gitar beralihnya ke bass, Mas? Belum. Saya pegang gitar tuh umur 4 tahun. Pegang gitar karena ya di rumah ada ting gledek ya terus dicekel-cekel daripada mau dicekel-cekel Diajari om ngajari nek sing bener ngene. chord, langsung chord. Dulu enggak Yamaha dulu. Mah merek loh, nanti anu Iya ajar. akor ya akor akor, kunci ya heeh. tapi dulu masih petian jadi diajari gitar klasik. Setelah itu baru karena sering dijak latihan band sama om lihat orang ngedrum kok kita luwih gampang mung diduduk-duduk tok gitu. Drum apa ya? Terus saya ngedrum sampai SMP kelas 2 saya ngedrum. Baru setelah itu karena pengen memainkan satu jenis musik tertentu yang dulu sepi penggemar namanya fusion jazz. Orang ono kancane dia lah duwe kanca ya pemain drum karo pemain keyboard. Pas loh, Mas. Nah aku ya ngedrum dhisik. Oh, kowe ngedrum ding. Oke. Akhirnya ya wis sing urung kecekel tak pegang Bass kuwi, Mas. pas itu tadi. Apa? Garap fusion jazz apa waktu itu, Mas? Waktu itu ada grup Indonesia yang tahun itu sudah sangat keren yang menjuarai festival luar negeri juga namanya Emerald. Nah, itu kan juara light music contestnya Yamaha. Nah itu dulu udah punya album terus aku tuh pengen banget mainin kayak gitu neng teman-teman dulu masih Guns N' Roses masih Oh iya, erane itu ya. iya pokoknya rock lah terutama karena kelahiran saya Magelang ya Magelangnya ya rock. Tapi otomatis dilalah di ono konco. Terus akhirnya ning mau ngaku nyekel bass kuwi mau. Ngalah. Enggak ngalah ya, sing penting main soalnya piye carane. Kuwi ngono kae ya. Iya, heeh. Apa Mas pengen main kuwi apa, Mas? Keren menang ning internasional itu atau? Enggak, karena memang dari kecil kuping ini ngrungokke kaset-kaset yang kayak gini ini lebih banyak jazz vokal sama fusion. Tapi saya dulu nggak tahu kalau itu namanya fusion. Saya cuma diajarin nek sing ngono-ngono jenenge jazz. Dibilangin sama orang tua sama om itu namanya jazz. Sinaune berarti tetap niru suarane kayak. Iyalah, iya amati tiru Amati tiru ngono. modifikasi. Sak mampune driji, nek modifikasine mergo sak mampune driji wae. Gitu. Semampune kuping nggih ngrungokke nirokke sing persis. Persis semene ya semene ngono kuwi pada saat itu ya. Iya. Iya. Tapi kuwi ketika main drum wis band-bandan, Mas? Sudah. Kadang suka main sama bandnya om saya itu. Ning ndi? Ya neng pentas-pentas sing ya kalau enggak di sekolahnya om saya, kalau enggak ya neng coba acara pitulasan ngono. Sudah pentas musik. Ya tapi ngedrum dulu. Berarti ya latihan ning studio musik. Iya. Kayak gitu ya. Wis Wis tempo wis bener maine. mungkin bener karena nek ora bener baru kuwi mesti ra dijak meneh to. Zaman saiki ya ngono to, Mas. Iya sih, bener sih. Misale elek ya ora dijak meneh ngono. Padahal kan SD. SD toh. Iya. SD wis nutuk drum dan Sudah. wis bener gitu. Mungkin. Soalnya dijak meneh. Iya. Kayak gitu. Soalnya dijak meneh ya berarti mungkin wis lumayan lah ya. Ya. Lumayan. Wadani ya. Iya. Apa Mas dhisik main apa band pertama waktu itu? Ya lagu-lagunya ya kayak lagu-lagu pop-pop zaman dulu gitu. Ya dulu tuh om saya tuh senengnya juga pop yang jazzy kayak ada grup yang namanya Staff. Terus ada grup pokoknya yang jazz vokal gitu. Lagunya Michael Frank, lagunya Rame Indonesia berarti malah. iya. Kupingmu wis krungu SD kok ngono. Ya. Selain itu kan memang ning omah bendino nek nyetel tip itu bapak ibu saya adik kuwi duwe kelangenan dede kupinge. Ya. Papa ya keroncong, papa mama keroncong karo pop lah, pop sing kaya Dian Piscesa, kaya Obi Mesa ngono kae. Pop sing pop gitu ya. Pada saat itu. Terus keroncong. Keroncong ada banyak sekali keroncong. Ya keroncong pakem yang benar-benar pakem keroncong. Senil itu. Terus saya dengerinnya selain
fusion jazz juga dengerin ini juga, suka sama rock juga, ada Guns N' Roses, ada Extreme, ada ya macam-macam dinilai memang macam-macam. Aku nggak pernah dikotakkan sama Satu jenis musik. nggak pernah. Dan itu juga mungkin yang marai ketika sudah berada di Jogja memulainya ya nggak dari satu jenis musik tok. Kuliah ya Mas ya, di Jogja itu pernah kuliah? Cita-citanya kuliah. Banyak yang kebelajar di Jogja dengan cara Iya, seperti itu iya, ya. terjerumus Terjerumus, tapi pergaulan. malah berkarya malah di sini. Iya, ya kalau berkaryanya itu di fase selanjutnya ya. Dulu tuh cuman carane iso ngeband gitu. Carane iso ngeband ya karena lebih seneng ngumpul tongkrong karo cacah band, akhirnya goleke ya kanca-kanca sing iso ngeband gitu. Akhirnya ngeband juga waktu kuliah. Ngeband dengan teman-teman yang bukan teman kampus, tapi karena dulu saya awalnya kuliahnya di Akbrin, di kampus swasta. Tapi teman-teman SMA saya banyak yang di UGM, akhirnya ngeband karo cacah UGM. Karo kanca-kanca SMA mbiyen gitu. Iya, heeh. Oh. Jadinya ya terus kenal kanca-kancane mereka juga. Serawengi karo kanca-kanca. Heeh. Aku bahkan band kampus aja nggak pernah. Teman-teman kampus aja nggak tahu nek aku main band. Musik. Ketemunya ning nganu Mas, festival. Loh, kowe? Loh kowe jebule ngeband tur karo sapa ngono. Hai kanca kowe. Ngono ki ya, ngono ki. Kelimpe saudara-saudara ya. Padahal ono bakat ning kono ki. Iya, soalnya ya yang dimainkan nggak yang aku suka ya. Mereka ya yang di kampus kan mainnya nggak yang kayak aku main ke pada suka dan mainkan dengan teman-temanku yang SMA itu. Temen SMA yang di kampus. Iya toh? Iya, aku memang rada beda Mas dulu. Di saat semua suka apa, aku nilai kok sama fusion sama jazz kuwi nggak tahu ya, nggak tahu, seneng aja. Seneng. Menimbulkan banyak pertanyaan ketika didengar. Nah, itu mungkin. Karena saka cilik aku wis kulino ngamati, dengarkan dan meniru toh. Andalah nek jazz kuwi angel ditiru dadi luwih akeh pertanyaane. Nek sing pop ngono barangke mungkin aku luwih ya wis iso. Apa meneh ya gitu. Kurang menantang mungkin lebih tepatnya gitu ya. Ya mungkin istilahnya kuwi, tapi nek dulu aku mikirnya enggak itu sebagai tantangan, tapi ngene. Sing kae kok urung iso piye carane ben iso. Gitu. Sekedar ngono sakjane ngene kae. Sampai sekarang. Ya. Soalnya sampai sekarang pun karena tidak pernah mendapat hak istimewa untuk belajar musik secara formal, ya belajarnya masih seperti dulu. Pernah mentok Mas pas kuwi? SMA atau kuliah awal kuwi mentok. Aja garap iki wis ora iso ternyata tak sinau. Angkat tangan saudara-saudara ngono kuwi. Nek itu dijadikan alasan untuk mentok malah enggak ya. Malah itu tadi karena ketika mencoba tingkat keberhasilannya kecil maka dicoba terus. Yalah aku seneng banget Mas nek nyekel instrumen. Sampai lupa kalau harus nyekel kuliah tugas kuliah gitu. Tapi Yuk Melayunya dimodifikasi juga itu? Enggak, ya kan festival biasanya mirip-mirip pantenan ya, plak pada saat itu ya? Oh ya, untuk catatan untuk festival itu sebenarnya seumur hidup ya aku baru ikut festival cuman sekali itu dan habis itu nggak pernah ikut festival lagi. Festivalnya aja namanya Festival Musik Entertainment. Di mana itu? Dulu itu ning Hotel Ambarukmoyo ono kafe jenenge Kafe Bulan Bintang ning dhuwur kae. Paling atas itu? Itu penyisihannya di sana, finalnya di Auditorium RRI Gejayan, Mas. Ya. Sing waktu itu yang ikut festival bandnya salah satunya bandnya kampusku gue mau. Terus ada Jikustik juga. Perwakilan dari Jeronimo berarti. Mereka yang muda-muda waktu itu kan Jikustik. Seangkatan. Terus bandku juara? Kalau bandku jadinya juara 2. Juara satunya? Jikustik. Karena the best-nya mereka hampir dapat semua kecuali bass. Wih, pasti gue main bass padahal? Iya.
Oh. Siapa Iya. basisnya jenenge? Ica. Ica. Sengit no Mas? Hah? Sengit no? Enggak lah, wong tak ewangi ngeset kok ambline kok. Enggak apa-apa, enggak ada masalah. Wangi-wangan ya. Ewang-ewangan. Duluran kan Heeh, iki ya. heeh. Emang kakak itu udah lama. Dulu setelah itu bahkan beberapa kali mereka dulu kan juga reguler toh Mas, di Gusti iki. Ya, dulu reguler. Aku beberapa kali nek Ica ra iso aku nganteni juga. Oh, oke. Gitu. Java Cafe. Java Cafe, Dewata Cafe, Dewata Ethnic Cafe, Borobudur Pub. Oke banget toh. Iku New Java urung metu, New The Java Club urung urung metu. Baru kuwi lagi ono Ya, dan ada sebagainya. terus ada Safir Cafe. Gantinya itu. Gantinya Bulan Bintang itu kan ya? Mungkin ya. Iya Tapi Safir Cafe ini malah ning Hotel Century loh, ning batas kota loh, dudu ning. Oh, iya, Ding. Iya, bukan yang di Hotel Ambaruk. Nah, di Ambarmu apa dulu? Ya kuwi kafe Bulan Bintang. Oh nganu. Sing dhuwur dhewe kae ya. Iya, ada Apa? tuh. Lali ngantian jenenge. jenenge. Itu dudu satu. Duitnya entek soalnya Mas. Dadi lali aku. Aku aja dong naik kuwi ya. Tapi kan ben main senan Mas ya. Ya Akhirnya rungon-runganane kuwi terus kuwi. ngulik-ngulike barang-barang yang banyak pertanyaan tuh ya itu, tetapi di luar itu karena aku seneng ngumpul karo kanca-kanca piye carane nek iso ngumpul terus ya main top 40. Ben iso Sampai ngumpul. akhirnya ben iso ngumpul main top 40 sampai akhirnya tak putuskan untuk nyoba nek misalnya nggak perlu minta uang saku sama orang tua, aku tak ngeband nggih biayai kuliah. Iso, biayai kuliahe iso, kuliahe sing ra Kuliah iso. sing ra iso. Heeh. Emang biaya iso. Nek meng biayai iso. Kuliah sing ra iso. Heeh, kuliahe sing ra iso. Ya akhirnya kan orang harus memilih ya. Bandmu Mas Dik, waktu itu Candles sing yang dari kampus UGM kuwi. Heeh. Candles. Candlesnya Mbak Elda waktu itu. Iya, Elda itu Iya. generasi keempat. Inut generasi berapa Inut berarti? Inut ki zaman aku karo masmu barangkali sing meng sok melu nonton ning Java. Suka penonton dan suka Heeh, masmu ngurus. kan dhisik ngintili vokalisku. Itu tuh sebelum Elda itu ya? Sebelumnya. Anu yang ngerti mana kene maki mah wah. Enggak apa-apa, iki gojek internal. Iya. Ben kok kowe iso takon karo masmu. Wani. Tak kancani boleh takon. Gitu. Oh, berarti kan itu Candles itu ya Mas ya? Ya itu band pertama, setelah itu terus diajak gabung sama Jeronimo. Jermu setelah si Kustik itu. Enggak, Jeronimo itu lebih tua dari mereka untuk band-band yang entertain. Kalau Jigusti kan memang arahnya dulu memang walaupun mereka reguler tapi sebenarnya reguler untuk menyiapkan kalau nantinya mereka karya mereka goal untuk menjadi band rekaman. Akhirnya goal juga tahun 99. Iya, ya benar ya. Namanya itu ya, Ya. multi simple G Kustiknya jadi Jigusti. Itu dulu awalnya ya dari Jeronimo akustik. Ya, yang iringi acara-acara di sana ya. juga. Nek sing ngiringi acara-acara di sana malah bukan Jigusti ya Jeronimo Band Band ya, itu ya. Nah, aku gabungnya sama yang lebih tua itu. Oh. Bulan mulai tua Mas ya. Nganti saiki ya. Embuh kutukan juga embuh. Tapi dina iki ora, Pak. dina iki ora. Akhirnya Rada 6 aku sering luwih 6. Jadi rada enom. rada 6. Kuat nika ya kowe enggak Terakhir. dhewe itu Mas ya. Ora ya? Ono sing luwih enom, Mbak Sari? Silir. Mbak Silir. Oh, Ari itu lebih tua 3 tahun dari saya. Oh iya ta. Oh, mancing tahu. Sing luwih enom Dek Silir, terus Benny. Benny itu lebih muda setahun. Alah mikir aja setahun nih kok ya. Iya. Kandel sangantiku dulu waktu itu mainnya top 49 Mas ya. Ya, Band kalau cafe, waktu band di hotel. kalau waktu di kampus-kampus mainnya kebanyakan lagunya Toto. Toto yang Alkit ya, Toto Alkit. itu. Toto Alkit yang sama Dani Eiho. Dah lawas banget. Iya iya. Lah kowe mancing kuwi ya, aku metune sing lawas-lawas piye. Coba. Dadi ketok tua banget aku. Anak kuwi duitnya. Untung aku meh entus iki arep misuh Rasid. Coba. Nek kelingan nek tua aku udah mau. Terus aku membayangkan Candice kan ora suwe, enggak suwe-suwe apa ya? Di
2000 berapa ya? Ya 2000-an. 2000-an itu terus atau terakhir si LD itu kan terakhir ya bener? Ya, betul. Itu terus baru kan yuk rampung. Era Iya. band cafe bergeser. 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 Itu yuk pindah dari Candles Mas. Kalau pindah dari Candlesnya jauh sebelum era itu berakhir karena sebenarnya ya itu Candles yang awalnya cuman band kampus yang untuk nyantai-nyantai buat senang-senang, akhirnya ketika ada generasi kedua pengen mencoba sesuatu di luar band cafe sampai akhirnya ikut festival Iya. musik entertainment itu sudah sing generasi kedua. Yang ngedrum Aang yang drummernya Terin itu sekarang. Nah itu udah generasi kedua. Dan itu yang mulai pengen menjadi band entertain di cafe. Dan aku keluar waktu itu juga karena aku udah pengen yang lain lagi, udah pengen nyoba. Ya mungkin ya itu terlalu banyak pertanyaan yang belum kejawab, tapi teman-teman masih nyaman di Tempat itu. Akhirnya ketika ditawarin sama Jeronimo aku anggap jadi kesempatan buat belajar kapan meneh dolanan karo singo, mau ini kan kucing ya gitu. Konco bareng, enggak bareng gitu. Iya. Iki ono sing nawari apa iki pasti iki. Ya, Walaupun pindah ke Jeronimo. ya, hal yang sama juga yang terjadi ketika dimintain tolong sama Pak Jaduk ya sama aja. Kudu ngumpul karo sing luwih. Singo meneh iki luwih gede Ya, dinosaurus nek iki. orang iki mah T-Rex iki. Kira-kira medeni buat iki. Luwih medeni. Sinau sampai sekarang. Mlebu Jeronimo Band terus Mas Dani fokus di Jeronimo Band waktu itu. Ya. Pergantian berarti dari Jeronimo ke Quiet Nikah. Oh itu Atau sono masih proses ada menakar? proses meneh soalnya Ya, aku waktu pernah ke Jakarta soalnya. Oh, ada. Pengen jadi season player di sana. Wis tau maraton. Sudah, Mas, dari tahun akhir 2004 sampai 2006 awal. 2 tahun di sana. Ya, belum sampai 2 tahun. Setahun lebih. Terus ditelepon sama Pak Jaduk. Baru 2006 pindah ke Nggih. Jogja. Betul sekali, akhirnya pulang. Sampai sekarang. Nggih. Mas ini ngomongin tentang berkomunitas, berkumpul-kumpul gimana? Oke, ya. Aku memang produk ngumpul-ngumpul alias berkomunitas nah aku iki. Ketake ngono, Mas. Sinaune kok aku wis soalnya. Cah ben zaman semono nek ra tetek ora. Nek sekarang kan ning jero omah asal duwe internet banter, YouTube-an wis pinter. Iya, karo tuku alat-alat. Pinter main ya. Ya, Ngomong pinter tok lo ya. serawunge. Enggak tahu. Ojo mancing rasa-rasa loh kamu. Ora nek arep tekan sapa tahu mesti ngono. Oh, iya. Oke. Kan subjek apa tahu. Oke. Dawa kok lek ngomong ke serawung kumpul-kumpul akhirnya. Ya. Sama ketemu sama Mas Dan ini cukup ikonik tentang jazz kalau menurutku karena njuk ono jazz band yang akhir-akhir ini 15 tahun nih Mas ya. 12 tahun. 12 tahun ini ya 10 tahun. Kalau ngomong Jasmine Senennya aja, itu 12 tahun. Tapi sebelum itu kan kalau Jasmine Senen kalau ngomongin Jasmine Senen ya mulainya ya 2009 itu toh. perkumpulan jazznya tapi saat durungnya? Ada Jogja Jazz Club, ada komunitas jazz Jogja. Kalau aku gabung belajar sama komunitas Jo ajar jazz dari nol pudel sing akhirnya kudu tak benekke meneh cara aku belajar itu dari tahun 2000. Kuwi dari perkumpulan itu juga? Iya dari komunitas yang namanya Jogja Jazz Club. Wis ono berarti dari tahun 2000 wis ono kumpulan Sudah. musisi jazz yang namanya Iya, Jazz Club. ya. Awalnya sih cuman datangi teman-teman reguler. Tapi bukan temen sih, dulu tak anggap senior-senior soalnya salah duanya adalah musisi-musisi senior yang salah satunya adalah pengajar di ISIP, Pak Agung Prasetyo, salah satu guruku. Ya. Dulu kan reguler di sebuah restoran di Gejayan. Sebut aja apa sana? Gajah Wong. Oh, wis bubar po? Gajah Wong. Salah, tak kira sing sijine. Gajah Wong dulu reguler di sana, yuk diparani ke sana. Ya jenenge wong sinau marani sing main. Nek di jazz kan ada sesi yang namanya jam session. Ya. Nah, itu kan sebenarnya nek buat aku itu adalah sarana penggodokanku sing paling realistis yang bisa tak lakukan. Ya jegur salah dinekke
Ning bar kuwi kan dibenekke. Ngalami berarti Mas donekke. Wah ya ngalamine rak mung diunekke njuk ora dijak main bareng kan ya wis tahu kan gitu. Ngono kuwi kan. Iya dong. Ya kuwi Kan itu bagian. itu udah konsekuensi nek kowe cukup bagus ya kowe bertahan. Nek enggak ya Bayaran enggak dulu ya. apa-apa, di rumah dulu perbaiki sing kemarin kamu dicacat misalnya kowe kok dang goreng ini gini Iya, gini dang gitu goreng. gitu. Kan oleh miso. Oh iya. Miso kan dang goreng. Makasih Mas Dani, makasih. Kamu kan tahu nek aku miso emang dang goreng. toh. Iya bener sih. Melihat situasi dan kondisi kan ngono. Aman, aman. Aman, aman. Aman, aman. Matur nuwun. Gitu. Akhirnya Oke. jam session tuh minta Pak aku ngejam, Mas aku ngejam. Terus aku maju, megang, nggak tahu lagunya, berusaha kupingnya di Latihan, latih kuping. udah Nggo jelek, alat. habis Berarti itu dolan jelek. pakai alat, nggo alat Mas. Enggak, dulu belum punya. Loh, Ya udah punya, Ding. Udah punya, aku udah punya, tapi nggak pernah bawa alat. wis nganggo Kalau alat. paling kalau ke komunitas lagi nggak bawa alat dewe aku. Oh, komunitas emang retek ning ndi Mas? Dulu yang sekarang jadi Silol. Itu dulu ada tempat punyanya temenku sendiri, temen kenalnya juga di Gajah Wong. Heeh. Namanya Fani, pemain piano, sukanya memang jazz yang bener-bener standar, jazz standar. Nek ngomong jazz pakemnya zaman dhisik itu gitu. Nah, itu aku ketemu dia, aku cocok karena aku banyak belajar dari dia, terus dia kebetulan juga suka ngumpul. Ya wes ning nggonanku wae. Kita ini alat seadanya, kamu punya ampli apa enggak? Kalau punya dibawa, ya wes. Numpak motor, Nggo ampli, nggo ampli, gitar, nggo nggo bass. bass, tekan ke tempatnya Fani, ditoto belajar lagu. Ketika di rumah bosen, terus dia dulu ada kayak bapaknya kan punya restoran namanya Press Corner dulu itu namanya Press Di Corner. situ juga. Di situ juga namanya Press Corner. Nah, Press Corner itu ada kayak kebun di sebelahnya. Itu temen-temennya Fani itu pada jualan kayak jagung bakar, terus roti bakar dan sebagainya. Terus kita nyoba di situ. Ya sambil biar ada yang nonton, biar agak sedikit menambah beban. Ya. Sinau nih, sinau ditonton, tapi kena salah, kue konangan. Gitu. Ya udah terus dari situ, itu tahun 2000-an. 2000-an di situ. Sampai akhirnya kok di situ jadi tempat bertemu juga teman-teman yang sekolah diisi. Wow, ngalor sampai Tapi situ. dulu belum ada jurusan pop jazz. Karena pop jazz baru ada tahun 2008. Tapi seni pertunjukan terus mayatnya alat gitu ya. Dan mereka yang pengen belajar jazz harus belajar keluar yang teman-teman dari isi. Jadi tempat buat bertemu juga selain kalau di tempatnya dosennya reguler. Ya, di Pak Agung tadi. Nah, yang di Gajah Wong tadi. Nah, selain di situ ya di Press Corner itu tempatnya Fani. Dari Diskusi, situ main ngejam di ya situ. lebih banyak langsung Jam sessionnya. nyoba langsung ketok salah gitu. Oh, ngono kuwi latihane ngono kuwi. Iya, belajar lagunya juga di situ. Ya, sementara itu selain hari itu ya masih tetap ngafe, golek duit. Reguleran Ya. kafe itu. Ya, Aku tuh inget karena di Press Corner itu temanku tahun 2001, temanku ulang tahun di situ. oh, Ngajak ulang tahunan. Tapi akhirnya aku kangen kono kelingan toh 2003, 2004. Kesana lagi udah nggak ada ini. ya 2000 berapa ya? 2000 itu ya? habis itu ada era di mana ada seseorang yang bernama Pak Tari yang tempat tinggalnya di Samirono. Dia punya tempat yang lebih proper untuk belajar bareng. Jadi akhirnya era-era tahun itu ke tempatnya Pak Tari itu tadi. Belakang RRI itu ya? Ya betul, Iya. belakang auditorium RRI di Samirono. Tahu itu ya. Internal mana ya? Anak-anak tinggi. Ada tahu tuh di dalam. Udah makan belum? Betul. Pak Taris gak bilang gitu. Kalau belum makan dulu, biar nggak bego belajarnya. Gitu. Asik. Orang miso tau nek ngomong ini. Aku ya harus bisa gimana? Asik kan. Kang goreng gak? Iya, Pak Tari. Salah satu orang yang cukup berjasa buat teman-teman yang dulu
kesusahan cari tempat untuk belajar, Mbak Tari sangat berjasa. Karena di situ akhirnya Pak Agung juga sering ke situ sampai akhirnya Pak Agung diberi tanggung jawab oleh Mbak Tari untuk bikin sebuah format big band. Namanya Kirana itu. Ya, Kirana Big Band. Loh Pak Tari tapi beliau itu penikmat. Penikmat dan menyukai Jawa, musik jazz. Terus, Ya, oke. Terus menyediakan tempat untuk iya. Pak Agung yang diberi kesempatan terus dia ngabarin kami. berisik no sama tetangga-tetangganya. Lumayan. Karo parkirannya kebak kayak pikir tadi. Lumayan, heeh. Tapi untung tempat depan halamannya masih lumayan cukup lah. Ya, Kalau mobil baru enggak baru terlalu. repot, ya. Oh, naik motor masih. tekan kapan gitu Mas di situ Mas? 2008 Mas. 2008-an. Di situ latihan ngumpul. Iya, 2007 2008. Diskusi di situ. Iya. Dari isi pun yang tadi ke Gajah Iya, ke situ juga. betul. Karena press corner udah gak ada tadi itu. Iya. Terus kan habis itu kan kita cari-cari tempat. Cari-cari tempat, sempat beberapa tempat ada di Kejayaan juga sempat ada namanya Big Belly dulu kalau nggak salah. Terus sempat juga. Nah, salah satu tempat juga yang jadi benih perkembangan komunitas itu juga namanya kafenya Momento kalau tahu dulu. Betul, Momento. Ya. Kota Baru. Bukan, yang Kejayaan. Oh, yang Kejayaan. Jembatan Merah. Oh iya, ding, sorry. Ya, sorry. Kalau yang di Kota Baru itu Jazz Coffee. Jazz Coffee ding ya, dekat. Yang sebelahan sama tempatnya tempatnya Fani. Iya. Dan itu gara-gara denger itu Jazz Coffee dulu yang Mbak Ani itu dulu main dong ke situ ke tempat kami. Terus akhirnya sempat juga ngejam di tempatnya Mbak Ani. Momento Jembatan Merah ya. Ya, Momento Jembatan Merah sampai kemudian Momento pindah ke Gelagah Sari. Oh, bukan Gelagah. Sawit Sari ya. Sawit Sari ya. Oh. Nah, itu di situ. Itu tahun-tahun kalau aku bilang kalau itu sebelum Jasmine Senen. Itu tahun-tahun transisi di mana belum dapat tempat banyak buat ngejam. Gitu. Menuju perpindahan ke Kota Baru di Bentara. 2009 itu ya. Ketika 2009 itu juga bentuk keresahan perpindahan tempat dan sebagainya atau apa Mas? Ya, kalau aku selalu berpikir gini, semua kejadian tuh, semua hal tuh pasti ada momentumnya ya. Kebetulan ketika aku pulang dari Jakarta untuk gabung sama Kwaya Nika, di sela-sela obrolan tentang musiknya Kwaya Nika, almarhum Pak Jaduk juga sering nanya-nanya, aku nek ning Jopoi apa kegiatanmu di sini gini tak ceritain aku ada komunitas yang tempat aku belajar musik jazz kuwi. Oh, terus biasanya di mana? Di sini. Tapi lagi agak susah. Awalnya transisi sebelum ke Jasmine Senen di Bentara, itu kan sebenarnya beliau punya teman, punya coffee shop di Kota Baru juga namanya The Click Coffee. Ya. Dekat gereja Kota Baru. Itu ya, The Click itu. Awalnya dari situ Pak Jaduk, cocok iki mbok dikei nggon buat jamming. Dari ke temennya Pak Jaduk itu tadi. Udah ya, terus akhirnya di situ selama kurang lebih 2 tahun nggak salah. Di The Click itu. Ya, The Click itu. Selama itu kita punya teman baru yang di Momento itu sebagai tempat untuk belajarnya sama nyimpen alat-alat. Tapi kalau ngejam dan sebagainya alatnya digawa ke The Click itu. The Click untuk jamming gitu. Itu dari situ sampai akhirnya tahun 2009 ketika The Click akhirnya harus pindah ke Kejayaan, teman-teman melihat tempat yang baru itu enggak terlalu suka mungkin atau aksesnya terlalu jauh atau enggak tahu ya. Alasan apapun itu, intinya mereka kurang cocok dengan tempat The Click yang baru. Nah, terus Pak Jaduk, terus piye kemarin wis belum? Ya aku sebagai personilnya Pak Jaduk yang selalu ditanyain tentang komunitas itu belum, masih teman-teman belum ini. Ya coba ketemuan sama Bentara Budaya waktu itu yang
yang ngepalai Bentara Budaya masih Pak Hari Budiono. Budiono ya. Terus kita dipertemukan dengan Pak Hari Budiono dan Romo Sindu. Gitu. Ngobrol terus sampai akhirnya monggo silahkan pakai di sini, kami punya sound system tapi kami tidak punya alat. Nggak apa-apa, wong kita juga ada alat sendiri. Gitu. Yang ada malah sound systemnya. Yang belum ada memang ada sound sound system. Tapi ya ngono ya. Kowe ngeset dhewe, kowe ngangguti dhewe, kowe beresi dhewe. Nah, kami jawabnya ndak apa-apa, mboten napa-napa, sampun biasa. Teko resik, bali resik wis. Nggih, sudah biasa angkut-angkut sendiri dari tahun 2000. Wong teko tadi itu ya, pindah ke iya. kota baru juga. Iya, ngalahi amben dino jamming ning gone Fani itu aku sama Fani urunan buat nyewa drum set regane 35.000 dijupuk maghrib balekke engko jam setengah 1 bengi apa jam 1 bengi gitu. 35.000. Iya, di daerah kidul aku lupa. Nggone. Aku pokoke sama Fani dulu biasanya ngono. Pakai mobilnya Fani. Seminggu pisan. 35.000. Urunan. Oke. Nah, ini adalah wis ana nggon, sound system. Ya. Dan ada momentum. Iya. Soalnya kan waktu itu kalau Mas Gundi inget itu Ngayuk Jazz udah jalan 2 tahun. Iya. Jadi memang nggak tahu, ya itu yang aku anggap semua hal itu memang ada peran momentum yang apa ya, yang terlibat di dalamnya. Nah, momentumnya waktu itu ya Pak Jaduk kenal dengan saya, tahu kalau ada komunitas diparingi nggon. Nah, nek kowe pengen sinau sing tenanan, sisan sinau berkarya. Belajarlah sekalian, tidak hanya belajar meniru, tapi belajarlah juga berkarya. Wah, tapi engko nek berkarya berarti butuh ra apa-apa, pakai studio Quienica dulu, enggak apa-apa. Untuk pertama separuh harga. Nanti ketika udah kuat monggo mau dibiayai sendiri enggak apa-apa, kalau belum sampai kapanpun tetap Masih kita support. Supportnya. Okay. Harapannya adalah belajar berkarya itu nanti nek kowe sudah cukup berani untuk berkarya, berarti kowe sudah cukup berani untuk mempresentasikan karya. Di mana nggak perlu mikir. Setiap tahun ada Ngayuk Jazz. Ya, oke. Monggo dikasih tempat, kita dikasih tempat. Iya, ada panggung komunitas yang setiap tahun kan ya itu. Ya, betul. Ya, itu yang aku bilang apa ya? Momentum. Privilege yang mungkin yang menjadikan Jazzman Senen bisa sehangat itu dulu dan sampai sekarang masih bisa jalan. Oke, ya. Prosesnya ada di situ ya. Terus pertama bikin karya 2009 itu langsung Mas ya? Ya, di waktu itu Ngayuk Jazz yang di Gabusan. Ya, betul. Gabusan, Pasar Seni Gabusan. Pertama kali. Ya, itu di Tembi ketika di Gabusan. Ya, dan yang di Gabusan itu kita belajar banyak sekali. Selain belajar berkarya, kita juga belajar proses rekaman, kita juga belajar bungkus ini nanti ngeluarin kas buat bikin CD, kan dulu masih CD. Terus nanti belajar meluncurkan album itu. Tempatnya di mana? Ngayuk Jazz. Kita nyedain tempat, nek kowe arep gawe acara dhewe, gawe acaramu dhewe. Aturlah seenak mungkin. Ning panggung kuwi ya napa? Ya, nanti kita kasih panggung yang di situ. Sudah berarti di Gabusan sudah ada panggung komunitas itu sudah, ya? Sudah ada. Wiwitannya di situ ya? Ya, betul. Oke. Itu. Oke. Dengan komposisi waktu itu Mas Dhani? Komposisi. Simba ya? Simba wis ono nek di Simba itu 2008 kok ketemunya bukan di Jazzman Senen, ketemunya di Pak Tari. Betul. Samirono. Samirono. Ya betul sekali. Rekane meng arep wawancara aku buat TA. Terus akhirnya ngobrol-ngobrol skripsinya Simba. Rencanane iki ngono, Mas tak nemoni kowe ngobrol, tak jak ngobrol sampai pagi, habis itu sampai sekarang nggak pulang-pulang. Simba berarti punya teman namanya Simba, drummernya sekarang ya. Anggri namanya, Anggrian Hida. 2008 sudah konsultasi obrolan sama Mas Dhani. Dan kepentingannya buat skripsi. 2013 baru lulus Mas. Iya. Baru aku soalnya. Iya. 8 tahun garap skripsi. Iya. Dan itu karena terjerumus tadi. Terjerumus obrolan sampai pagi itu. Nek ketemu Simba nanti
Itu biasanya dia bilang gitu. Gri nonton Gri. Bongkar akhirnya telulas ngopo. Di ibu bandelok ibu. Dan ngerti. Begitu. Ya. Nah, ngomongin perjalanannya Mas. Jasmine Senen dulu diwiwiti dari berapa orang? Dino tetap Senen tapi kan dia Jasmine Senen itu memang diplot Dino Senen ngono kuwi Mas. Ya awalnya perjanjiannya sama pihak Bentara memang hari Senin. Tapi dulu kita bahkan tidak berpikir mau dikasih tajuk, mau dikasih judul kegiatan, enggak berpikir itu. Yang penting kita udah cukup seneng ada tempat buat jamming. Kalau berapa orang aku enggak pernah ngitung detail berapa, tapi ya bisa lebih dari 20 orang udah ada. Itu bentuknya padha Mas karo sing saiki. Dulu waktu pertama kali ono Jasmine Senen di 2009 itu di Bentara. Itu modelnya juga sama kayak gitu wis. Gantian main wis dicepake. Terus gantian main iya dicepake tidak karena dari dulu kita mesti nyepake dewi ya. Itu mental yang sudah harus kayak udah jadi kultur jauh sebelum ada Jasmine Senen. Ya memang dhisik karena pengen ada jam session. Ya harus usaha piye carane ngeset dewi. Enggak dicepake sing akan main. Dicepake. Grup 5 iki, grup 3 iki, grup apa? Oh ya, kalau jam session konsepnya enggak begitu Mas Gundi. Jam session itu konsepnya adalah ya siapa yang mau maju saat itu bertemu dengan siapa ya kita nggak bisa desain. Namanya aja jam session. Dari awal gitu berarti? Iya dari awal. Orang project. Project itu nanti setelah ketika Jasmine Senen itu banyak teman-temannya sudah cukup banyak. Kadang-kadang kan gini, setelah Jasmine Senen, setelah angkut-angkut, setelah beres-beres, mangkat resik, mulai resik, merasa masih belum cukup main, duduk-duduk. Kita istilahkan dulu itu jam bodoh. Jadi jam orang boleh ngomong apa aja, orang boleh bahas apa aja. Orang boleh misuh, orang boleh rasan-rasan. Orang kudu musik sing diabrol. Ora. Padahal ning kono ngene. Nggih. Bahkan dari sesi jam bodoh itu lahir ada jazz pantai. Oh iya, betul. Iya, dari ini aja dari jam bodoh itu. Jam bodoh. Dan itu memang konsepnya ya sama sebenarnya seperti jam session tapi tanpa instrumen, ya instrumennya tutuk mulut dan pemikiran masing-masing. Iya. Sebenarnya sama toh. Semua yang pakai instrumen pun mengeluarkan pikirannya juga, tapi lewat instrumen. Komunikasinya verbal kalau pas jam bodoh. Gitu. Itu juga konsepnya jamming toh. Kita tidak tahu ketika naik akan bertemu dengan siapa. Siapa yang mau maju ya maju aja gitu. Bahwa kemudian ada konsep itu setelah sudah berjalan lumayan dan bisa banyak hangat lah ibaratnya gayeng nek wong istilah kayak gitu gayeng. Ya wis enggak cuman jamming yuk nek iso ada temanya. Oh, temanya iki piye ya? Kita ambil aja satu grup musik tertentu atau satu era musik tertentu atau satu genre tertentu atau satu orang komposer tertentu. Kita ambil karyanya apa aja nih yang ada di era itu, orang itu, grup itu, genre itu. Itu kita jadikan list. Nah nanti dari list ini aku mau pengen yang ini, lagu ini. Sama siapa main? Ya siapa yuk, sing gelem karo aku siapa? Ya gitu aja, natural. Ya wis aku sesuk karo kowe. Ya arep lagu apa ya? Golek sik. Gitu. Lahirlah tema. Konsepnya adalah belajar menginterpretasi kembali. Dari karya itu, dari karya itu. Kalaupun yang ketika yang pemula PD-nya masih persis hanya menambahkan sedikit, tidak apa-apa juga. Toh ini bukan panggung pertunjukan, jam session namanya. Jasmine Senen itu bukan panggung pertunjukan, ini juga banyak yang harus disampaikan dan banyak yang salah kaprah Mas. Karena mungkin kesannya ketika sudah di sana ya mungkin pemain-pemainnya sudah cukup mumpuni ya yang dilihat. Akhirnya seperti pertunjukan, padahal sebenarnya mereka jamming juga.
itu bukan tempat pertunjukan. Tapi kalau mau mencoba belajar berpertunjukan, Juga bisa. Sampai pada akhirnya teman-teman di luar komunitas terus yang datang gitu, aku tuh punya proyekan gini 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 gini, musiknya kayak gini gini, tapi udah punya karya tapi pengen cari tempat buat main jazz mentionan, boleh sekali. Genrenya tapi nggak jazz, enggak apa-apa. Seluas itu ini ya. Ya karena yang difokuskan di jazz mentionan itu sebenarnya jazz itu cuman kendaraannya aja, Mas. Yang paling terasa pembelajarannya buat saya, karena saya orang yang senang ngumpul, akhirnya yang paling terasa pembelajarannya adalah tentang berkomunitasnya, bukan masalah genre musiknya. Guyupe gitu Ya, ya. toh akhirnya teman-teman yang enggak di genre jazz pun yang dari skena musik yang lain kadang karena lewat toh, Mas. Iya. Oke, ono apa toh? Gedumrangan rame-rame mampir. Oh, ketemu ono sing kenal ngobrol. Iya. Oh, kowe nek Senin ning kene toh? Iya, lagi seneng ngumpul karo cacah iki gitu. Oh, nek sesuk dolan, ya dolan ae dolan. Aku tapi ngebene ra iso, ya ora apa-apa. Kowe ra ngejam ya ora apa-apa kok. Toko wae dolan dulu. Toko dolan ae ndak apa-apa. Kerep aku, Mas. Nah iya, dan akhirnya di komunitas itu juga akhirnya isinya tidak hanya musisi, ada juga yang cuman seneng. Iya, misalnya nonton tok. Ono sik meng seneng ngewangi ngesetke kursi ya ono, Mas, nganti saiki ya ono. Wong iki. Ono wong isih ono. Senenge ngeset kursi. Karo seneng ngumpul wae, krungu ledo Gojek kere lah. Iya, betul. Gedang goreng gitu. Gedang goreng tadi itu sama ada jadi tempat pacaran murah. Itu sering dibahas karo MC-ne Jazz Mentionan. Oh, ning kene gampang oleh tontonan, iso duduk-duduk karo bribek-bribek ya ta, pendekatan. Ya enggak apa-apa juga. Ada yang sampai akhirnya ke tingkat selanjutnya ya ada loh, Mas, teman dari komunitas. Ono ya. Iya. Ketemu di komunitas. Ada di satu komunitas juga. Iya. Benih-benih gitu tuh, bribek-bribekan. Saiki wis bojo. Iya, ya jeneng komunitas Mas itu. Ya, kita kan nggak menutup interaksi apapun yang ada di situ. Betul. Gitu. Nesunan yo ono, Mas. Wadah. Itu. Pure. Pure. Dinamis ya di situ ya. Neng-nengan gitu ya ada juga, ada. Ya dinamika toh, Mas. Namanya orang kan semua bawa karakter sama sifat sendiri. Justru dengan gitu kan kita jadi tahu kalau di Jazz Mentionan itu cuman satu aja yang paling simpel, nggak usah jaim, gue apa anane aja ke situ, nggak apa-apa. Nek ora cocok kan gue lunga dhewe. Sesinis Sesimpel itu. itu. Oke. Lalu kalau ngomong ke apa Mas? Kan dari komunitas ya Mas ya. Kita ya project. Tapi kok ternyata serius akhirnya menjadi karya gini ya Mas? Kalau serius menjadi karya artinya gini. Kan tadi awalnya dari jam session ya Mas ya? Iya, nah jam session itu kan sebenarnya cara kita untuk pendekatan masing-masing individu toh, Mas. Artinya gini, dari banyak orang yang datang dari berbagai tempat, dari berbagai kultur, dari berbagai kampus misalnya, atau dari berbagai latar belakang, ketemu nih, jadi satu di sini, di Jazz Mentionan. Iya. Ngobrol. Kalau cocok ngobrolnya, biasanya diteruskan, nanti mau nggak ngejam sama aku? Awalnya bribikane kayak ngono kuwi. Nanti cocok, ya wis. Sesuke sering banget nih berdua nih ngejam bareng. Kan bunyinya semakin ketok nih. Yeah. Oh, oke, wingi wis ngejam bareng, sekarang ngejam bareng lagi. Ada lagi nih yang lain, oke kok apik ya, aku tak nyoba. Dari situlah nanti. Oh, cocok. Sesuk latihan dhewe ya. Rasa ngenteni Jazz Mentionan. Iki adewe coba ngene. Senatural itu. Iya, nggak ada. Ya kita kasih pancingan toh pasti. Iya. Ya pancingan itu datang dari idenya Pak Jaduk, monggo kowe belajar berkarya di sini tak kasih. Nah, salah satu pancingan dan salah satu wahananya yang apa ya, memfasilitasi pembelajaran berkarya itu ya ning album kompilasi itu. Makanya album kompilasi Jazz Mentionan itu tidak bisa dinilai secara industri, wong itu cuman hasil belajar kok Mas. Gitu. Itu tuh hasil belajarnya teman-teman.
Belajar untuk membuat karya tadi itu? Belajar untuk membuat karya, selain belajar membuat karya, ya tentunya belajar memperbaiki dirinya lewat instrumennya, toh Mas. Iya. Akhirnya kan seperti itu. Betul. Semua kan jadi bersinggungan, semua kan jadi berkaitan. Iya. Kowe mempelajari instrumenmu dengan baik, kowe pelajari cara berkomunikasi secara musiknya di jam session, kowe mempelajari cara berkaryanya difasilitasi sama album kompilasi gitu. Jadi kan rantainya buat belajar kan udah panjang. Habis berkarya gimana caranya? Ya gue belajar mempresentasikan karya. Berarti belajar manggung. Belajar perform. Di mana? Ya Ngayog Jazz. Sing panggung. Sing Oke. panggung sing Berarti itu panggung pertunjukan kalau Ngayog Jazz itu jadinya ya kan ya? Ya nek gue Bener kan toh? memang panggung Sing pertunjukan. nggo panggung komunitasnya sing Iya, itu komunitasnya. panggung Ya karena kan? Walaupun ada jam session di situ. ada jam session itu mengakomodir sama seperti ketika Bentara atau tempat-tempat lain atau tempat jam session komunitas itu sarana untuk berbicara atau sarana untuk serawungnya, Mas. Panggung jam session itu sarana serawung. Oke. Ya. Jadi kendaraannya genre musik jazz itu bertemu dengan orang yang belum pernah kenal sebelumnya ya lewat lagu-lagu yang mereka tahu bahwa ini adalah lagu standar jazz. Masing-masing sudah tahu, tetapi nanti kejutannya ketika main bareng, oh kayak caranya main lagu ini ternyata gini. Iya. Aku menjawabnya harus gimana. Nah, itu kan ruang ruang percakapan sendiri. Dengan instrumen tadi itu lebih berarti gitu ya. Ya. Pun di panggung besar misalnya di Ngayog Jazz disediakan itu karena ada komunitas dari kota lain juga. Iya. Yang tadinya belum pernah ketemu, kita ayo jam yuk gitu. Oh, jadi ya siapa tahu cocok. Yang penting ini sarana ngobrol lah, duduk-duduk ngobrol pakai instrumen. Berkomunikasi lewat instrumen itu. Jazz memfasilitasi itu. Karena di lagu pop ya sudah jelas urutannya ngene, tidak ada ruang untuk menginterpretasi ulang. Nek jazz sangat terbuka. Oh, oke. Itu memang berkaitan dengan genre musik itu sendiri. Makanya salah satu hal yang secara pribadi aku banyak belajar dan mengaplikasikan di kehidupan bermusik itu karena banyak hal yang aku dapat dari jazz yang bikin aku bisa belajar sampai sekarang untuk menjadi fleksibel. Mendengarkan jenis musik apa tidak judgmental, mendengarkan genre apa tidak ngerasani, tapi dirasake bukan ngerasani. Dirasake kabeh mesti duwe hawane dhewe-dhewe, semua punya keindahannya sendiri-sendiri tempatnya. Ono sing ra cocok dari Mas Dani ngrungokke beberapa. Enggak ada, Mas. Sing ra cocok biasanya bukan musiknya, wonge. Arti udah. Ada nek kono ya, akhirnya terus Enggak lah. Kan Ngayog Jazz udah berulang beberapa kali, album kompilasi juga beberapa kali, Mas. Proses pembelajaran kan meningkat ya akhirnya ya. Meningkat untuk orang-orang yang dari awal. Iya, heeh. Tapi kan orang kan datang dan begini, Mas. Pasti ada terus yang fresh. Ya. Ya, akhirnya ada lagi juga yang belajar terus. Makanya aku tadi bilang kalau mendengarkan album-album kompilasi komunitas jangan distandarkan dengan industri karena ini sarana buat belajar. Gitu. Jadi selalu ada orang yang masuk pertama kali untuk belajar walaupun itu album kompilasi keberapa. Oh, ngono kuwi. Iya dong. Tapi kan ono tema-temanya juga Mas ya? Ya itu pasti harus ada tema lah. Kita belajar bikin benang merah dalam satu album. Ada karya sendiri, orisinil beberapa kali. Ada lagu, temanya lagu dolanan anak. Terus ada lagu standar jazz, tapi diinterpretasi ala mencampurkan tradisi Indonesia. Lagu sing menentukan tantangan-tantangan itu. Bareng no Mas, duduk-duduk, jam bodoh. Itu sih, jam bodohnya itu yang menentukan. Semua itu gitu Mas. Kebodohan-kebodohannya di situ. Sesimpel itu kok Mas. Sampai ada sarapan jazz, ada jazz pantai. Itu ya gitu. Kita awal-awal jazz gunung pertama kali komunitas jazz Mesenen kan diajak untuk main di sana. Mewakili komunitas Jogja gitu. Waktu di sana menikmati
di sana, wah iki wis main ning gunung. Kudune sesuk iso main ning pantai. Itu ya gara-gara jam bodoh Ya itu tadi. ngumpul bareng itu tadi. Pentingnya ning kono malan Mas ya, malan ya. Jam bodoh jadi Itulah Mas, ikulah makanya aku bilang bahwa ini tuh tidak semata-mata musiknya toh. iya bener. Bukan. Musiknya kita bisa belajar sendiri kok sebenarnya. Tetapi bahwa musik jazz itu membutuhkan fleksibilitas, musik jazz itu membutuhkan sensitivitas orang yang memainkannya. Soalnya ketika jam session, ketika kita bertemu dengan orang yang belum pernah kita bermain sebelumnya, hal yang pertama harus dilakukan kan bukan memainkan instrumennya dulu, mendengarkan bagaimana teman-teman yang lain bermain, baru setelah itu kita menentukan harus bermain bagaimana kan gitu. Jadinya kan itu kan komunikasi, bukan hanya berbunyi yang sudah ada. Dan kuwi saling merespon. Ya, jadinya kan percakapan. Iya, percakapan bener ya jadinya. Karena setelah dia main pun kono juga akan merespon itu. Iya, Mendengarkan permainan kita juga ngono kayak. Ya semudah gini, aku ngomong jenengan mandok-mandok, jenengan ngomong aku bilang ya betul. Itu kan sebenarnya cuman call and respon aja. Biasanya kalau di komunitas pakai instrumen, jawabnya kayak gitu. Dalam bunyi. Nah, ini penjabarannya seperti itu, Mas. Oke. Terus kita wangun ya. Ternyata kan wong delok lewat mampir ono anu ki. Ya. Ben-benan. Nah nek kan Iya. ya wis engko wae mandek parkir wong mung parkir tok. Ya. Nek kono tetek ono angkringan syukur ya wis. Ya. Nonton kira-kira jelas ya mulih wae. Ya, betul. Nek seneng ya nganti rampung, nganti ngobrol, nganti takon-takon, nganti ketemu, nganti iso kenalan dan sebagainya tuh. Betul. Se fleksibel itu ruangnya Jazz Senen itu kan. Betul. Iya. Betul. Itu juga yang jadi faktor pembeda mungkin dengan komunitas-komunitas di tempat lain, Mas. Bisa. Bisa. Dan jam bodoh ya sing jadi ternyata juga cukup berperan ya. Kalau saya bilang perannya cukup signifikan. Karena di situ teman-teman boleh ngomong apa aja, boleh beride apa aja. Gila sampai belum sempat terwujudkan juga enggak apa-apa, tapi belum aja terwujudkan. Siapa tahu besok terwujudkan dengan komposisi dan momentum yang lain kan bisa aja. Iya, benar. Yang penting itu ketika orang sudah mau berpendapat itu kan berarti dia juga sudah mulai belajar untuk mengaktualisasikan dirinya, atau Mas. Itu yang harus diberi ruang. Kalau tidak diberi ruang nanti belajarnya cuma nyontoh aja. Tidak punya inisiatif. Makanya dikasih jalan lewat belajar berkarya juga. Itu kan aktualisasi diri juga. Nanti terus penilaian perkara APL. Nah itulah. Karena di Jazz Senen tidak ada gini. Kalau ngomong APL itu nantinya semua bersifat personal, Mas. Iya, semua bilang personal. Ketika orang dari awal tidak suka jazz, mau dikasih jazz bagus apapun dia akan bilang jelek toh. Ya susah kalau bilang standarnya apik pelek jadinya. Ya kan? Intinya itu sebenarnya tahapan menilai itu baik atau jelek itu kita hindari. Kita lebih ke berusaha mengakomodir teman-teman yang pengen belajar mengaktualisasikan dirinya lewat musik. Tuh, poinnya ning kono malah Mas ya. Iya. Jadi kalau ditanyain yang fase yang ini aku tetap ngendo. Walaupun memang ada musik directing ya, Mas. Iya, pasti ada. Kono ya. Ada, kalau di album pasti ada musik directing karena ada tema besar yang harus dibawa. Nah, ada juga teman-teman yang baru belajar yang aku tadi bilang di album keberapa pun masih ada orang yang benar-benar fresh belum pernah dengar. Disitulah ada tatanan iki bener karo salah ki ning tatanan fundamental tuh. Tatanan fundamental musik ya. Bukan di jazznya. Karena ketika sudah masuk ke genre tertentu pasti mempunyai karakter tersendiri, mempunyai nyawa tersendiri, mempunyai groove tersendiri. Dan itu yang bisa kita pelajari, sudah banyak sekali medianya untuk mempelajari. Gitu, mau lewat MP3, mau lewat CD player, mau lewat YouTube, mau lewat internet, apapun bisa kita pelajari. Yang penting itu mempercayai kuping. Dan belajar memberi ruang pada kuping itu bisa mengartikan
yang didengar apa, yang dikeluarkan nanti apa. Gitu. Oke. Nah, Mas, ngomongin tentang banyak teman-teman yang seneng musik jazz. Ya, Terus akhirnya, ya itu mereka musisi, yang akhirnya juga jam session di situ. ya, Mereka bertemu dengan pemain-pemain musik jazz juga yang ada di situ. Entah itu belajar, entah itu memang interaksi atau bahkan berproject bahkan di situ kan Mas ya. Dan akhirnya kan gue kalau tadi ada istilah itu kayak semacam menambah kekayaan wawasan dan sebagainya dari teman-teman itu sendiri. Ketika ada di luar di luar. jazz senen, orang-orang itu kan juga pasti punya kiprah. Ya, Teman-teman yang ada di jazz senen itu pasti juga punya kegiatan di luar. musik terutama gitu kan Mas ya. Dan mereka pun bisa dibilang pasti membawa musik jazz itu juga kan di luar, memainkan musik jazz itu juga di luar. Bisa memainkan musik jazz itu di luar, bisa juga membawa spirit musik jazz. Musik jazz itu sebenarnya kalau kita cuman bicara dari segi repertoarnya atau lagu-lagunya, ya cuman jadi bicara musiknya aja. Tetapi ketika kita bilang spiritnya jazz itu apa, sebenarnya spiritnya adalah spirit fleksibilitas, spirit adaptif, spirit sensitivitas indera kita semua untuk menerima pergerakan perbedaan yang tidak direncanakan alias spontan itu tadi Mas. Jadinya kadang-kadang yang tercermin ketika terbawa keluar mungkin bukan dari segi musiknya tok Mas, tapi dari teman-teman itu jadi lebih fleksibel, dia berada di ranah musik, misalnya jadi session player, misalnya jadi punya band karya gitu. Karyanya sendiri nanti juga bisa sedikit mencerminkan spiritnya jazz yang tidak harus pakemnya seperti mainstream atau seperti industri atau apa. Intinya adalah sebenarnya menajamkan semua panca indera kita supaya ketika bermusik itu bisa lebih jujur. Itu yang mungkin sering terbawa keluar itu. Tetapi ketika keluar dan akhirnya punya proyek yang berbau jazz pun ya enggak apa-apa, karena itu juga jadi salah satu pilihan di antara banyak pilihan yang lain. Apa genre itu maksudnya? Ya apapun itu. Apapun itu ya. Karena kan genre sama jenis musik itu kan yang mengkotakkan juga orang. Artinya kita dewe. Dulu pun kalau kita ngomong ini rada abot serius. Musik kan dulu awalnya ya tidak dikotak-kotakkan juga. Bebunyian pada awalnya juga tidak terkotakkan pada ini harus pop, ini harus jazz, ini harus rock. Enggak juga dulu. Cuman ada orang yang memang punya energi lebih dan punya kesukaan untuk menulis dan memberikan istilah atau definisi, akhirnya cukup membantu untuk dokumentasi. Lebih tertata. Karena yang bunyinya seperti ini, yang similar menjadi satu genre bunyinya ini. Tetapi untuk manusianya sendiri kan lebih baik tidak perlu dikotakkan. Biar dia nanti bisa dolan kemana aja sesuai imajinasinya. Wah, berarti kan itu kan ngendi-ngendi, bisa dibilang kan ngendi-ngendi ya cacah jazz senen. Semampunya mereka sendiri. Sesuai imajinasi, sekuat imajinasi mereka sendiri. Setelah Mas Dhani mengamati Mas, setelah era 2009 itu dari jazz senen ya, kita ngomongnya dari konteks jazz senen sampai sekarang di 2022 di Jogja sendiri. Ono rasi masih signifikansi pertumbuhan, misalnya pertumbuhan musik jazz, pendengar musik jazz atau apa dan sebagainya di Jogja sendiri dengan adanya ruang ini, komunitas. Ya otomatis berpengaruh ya Mas. Otomatis ada pengaruhnya ketika semua momentum yang berperan tadi continue memberikan kontribusi kepada perjalanan komunitas. Artinya gini, sesimpel contohnya teman yang baru datang dari luar kota Jogja untuk ke Jogja pertama kali gitu. Dolan pasti adalah waktu di mana dia lewat terus
Atau scrolling Timeline gitu. timeline ketemu sing jenenge Jasmine Senen gitu, apa sih ini gitu kan pasti ada. Dan itu ya tetap punya kontribusi yang cukup signifikan kalau aku rasa untuk artinya jadi mensosialisasikan musik jazz itu sendiri. Walaupun pada akhirnya ketika di dalam Jasmine Senen sendiri tumbuhnya nggak melulu tentang musiknya, tetapi tetap ada pengaruhnya. Kalau aku bilang apalagi zaman sekarang ya, maksudnya semakin ke sini tuh teman-teman tuh semakin gini, cara belajarnya aja udah beda ya. Wong sekarang ini kita kemarin sempat menikmati fase dimana karena pandemi semua harus lewat internet. Iya. Padahal sebelumnya pun kita bisa mengakses apapun itu lewat internet. Cuman jadi lebih intens ketika keterbatasan itu harus ada. Iya. Nah, itu juga memberikan sedikit perbedaan cara pandang teman-teman tentang belajar. Walaupun itu belajar apapun ya, sampai ke belajar musik. Kalau saya pribadi bilang gini, belajar musik yang intinya adalah berpertunjukan atau mempresentasikan bunyi yang diatur dan yang teratur itu menjadi sebuah musik, itu kan sebenarnya butuh tempat. Nah, experience yang dialami ketika melihat itu dan cuman pakai headphone dengan dia berada di tempat itu kan sudah lain mas experience-nya. Itu pun membawa perbedaan juga ketika sekarang orang lebih bisa menerima enggak apa-apa pakai ini aja sudah cukup puas, itu pasti ada pergeseran. Tetapi kalau untuk masalah animonya terhadap musik jazz, aku rasa sampai sekarang tetap ada. Aku nggak bilang meningkat, aku nggak bilang karena Jasmine Senen terus jazz jadi anget terus di Jogja, enggak. Itu semua pasti punya peran sendiri-sendiri ya. Skena-skena musik lain pun, festival musik pun punya peran yang lebih signifikan. Karena dari situ kita bisa melihat presentasi musik yang lebih proper. Kalau tadi bilang Jasmine Senen kan sebenarnya cuma laboratorium buat kerja praktek. Ini nasing iya, bener. Gitu. Ngono. Oke, kita ngomongin tentang orang yang datang dan pergi. Mas Dhani pernah mengamati di Jasmine Senen? Oh, sangat banyak orang yang datang dan pergi. Kalau teman-teman musisi ketok ya karena memang itu adalah di situ. Ya. Nonton nih, Mas. Ngamati dong, Mas. Aku ngamati. Yang datang dan pergi banyak. Tetapi yang stay dari tahun 2009 juga ada loh, Mas. Gitu. Pajak Senen mangkat terus. Iya, gitu. Ada. Sampai dulu di perayaan ulang tahun Jasmine Senen yang keberapa itu sempat ada yang diberi apresiasi sebagai penonton yang paling setia. Meneh, kuwi meneh, teko meneh. Iya. Tetapi ya maksudnya ini membuktikan bahwa sampai segitunya pengaruh Jasmine Senen itu buat dia. Artinya mungkin dia memang punya kebutuhan tertentu untuk menikmati suasana, bukan sekedar menikmati musiknya, tapi menikmati suasana sehingga apapun itu yang dipunyai Jasmine Senen mungkin buat dia, walaupun mungkin dia tidak punya kontribusi yang apa ya, yang lebih selain nonton. Nggak punya, tapi buat kita itu buat kita, menurut aku itu, kalau aku ngomong atas nama komunitas, aku merasa itu adalah sebuah penghargaan atau apresiasi. Salah satu puncak apresiasi orang adalah bisa berada di situ semenjak itu mulai sampai. Orang absen. Terus. Ya absennya memang pas pandemi ini karena memang kita nggak ada juga 2 tahun ini kan memang nggak ada. Bisa terus. Iya. Dan itu usianya pun sudah tidak dibilang muda. Memang sing teko ning situ, sing teko ning Senen. Rentang usianya jauh Mas, dari anak kecil sampai orang tua. Kebanyakan. Ya kebanyakan karena di Jogja sini pelajar ya kebanyakan. Komposisinya kayak canem ya, pelajar mahasiswa sing teko ning. Tapi bukan berarti nggak ada orang tua juga. Ada, makanya aku ya juga ya. Orang tua itu bahkan hadir akhir-akhir ini sering hadir. Iya, dalam bentuk orang dan botol. Iya betul lah itu. Bisa ya.
Dan itu cukup mengakrabkan ya, Iya. menciptakan Ya, dijauhkan dari orang tua yang sana, dekatkan dengan orang tua yang orang ada tua di yang sini. sini. Dan itu apa namanya? Jam bodohnya menjadi semakin efektif, produktif ya. Semakin gayeng. Imajinasinya kan Ih, semakin betul sekali. ora iso dipaido itu enggak Iya. bisa disangkal. Dalam sebuah perkumpulan apapun Iya, kan ada iya. kemungkinan gitu. Nah, Mas, dalam waktu dekat ada proyek-proyek tertentu sama jazz mentionnya? Nah, sekarang jazz sebenarnya lagi apa ya? Memberi ruang kembali untuk mencapai titik bisa dikatakan gayeng dan bisa dikatakan oke nih, udah cukup pada PD semua untuk berbicara lepas. Karena memang ketika ada gap 2 tahun pandemi ini, ketika awal mulai lagi walaupun ramai, tetapi masih agak sedikit canggung Mas. Terutama teman-teman yang benar-benar baru. Teman-teman baru yang dulunya belum ada dan itu adalah misalnya murid atau juniornya teman-teman komunitas yang dulu itu masih Berjarak. belum cukup berani untuk apa adanya di dalam berkomunitas. Itu yang harus diberi ruang. Ya, menarik Mas. Ternyata kejujuran menjadi apa adanya kuwi sing Iya. apa ya? Ya kuwi teko rene teko Iya. kayak dirimu sendiri ngono kuwi mau ya. Iya, sebagai dirimu sendiri yang sedang membutuhkan apa, monggo. Iya. Gitu. Itu carinya di situ ketemu. Betul, betul. Oke. Nah, nek sing project-project kan jazz ada lagi tahun ini Mas ya. Ya, Ada album kompilasi juga. kalau album kompilasi enggak, tapi mungkin rencana terdekat pengen ngangkat tema lagi ini sebenarnya Senin besok ini kemarin sudah direncanakan ada tema yang usung karena ini mungkin mendekati bulan kemerdekaan. Ya. Nah, itu mau diusahakan coba ini ada temanya lagi gimana nih kayak cek ombak bocah-bocah yang sekarang ini gimana. Dikasih tema nasionalisme. Oke. Nah, ini ya lucu juga karena nasionalisme itu kadang-kadang ya nggak harus komposer tertentu, nggak harus genre tertentu, itu juga pokoknya lagi diusahakan ada temanya. Oke. Ini program yang terdekat. Itu juga karena teman-teman yang yang masih baru-baru ini juga kemarin lumayan cukup antusias dengan itu. Walaupun nggak tahu nanti prakteknya gimana ya. Ono wacana ki lah. Yang penting sudah ada wacana. Dan itu juga buat kita kalau itu bisa jalan, ya seneng banget. Berarti tanggal kalau iki ora ngerti tayangnya kapan Mas Rubik ini kan. Nggak apa-apa. Tapi tetap tayang. Jadi kita bilang tanggal 15 berarti ya. Ya, Tanggal 15 Agustus gitu rencananya kita akan ada tema. Ya, kalau ternyata tayang sebelumnya teko tanggal 15. Tapi misalnya Tayang setelahnya, ya Anda rugi, sudah terlewatkan. Berarti Anda rugi. Kalau ono. Nah, seberapa terbuka Mas Jazz Band Senen itu untuk menerima atau apa namanya didatangi oleh siapapun bahkan? Seberapa terbuka? Ya seterbuka biasanya, seterbuka kebiasaan kita yang selalu menganjurkan teman-teman untuk menjadi apa adanya, untuk datang. Siapapun boleh datang, siapapun boleh jamming. Walaupun itu kadang-kadang, walaupun kamu bukan musisi pun kamu bisa ikut jamming. Jamming di sini kita bisa mengartikan banyak hal ya Mas. Karena ruang yang tercipta di Jazz Band Senen itu pada akhirnya tidak hanya menjadi terkotak pada ruang musikal aja. Contohnya misalnya kadang di waktu tertentu dulu zaman sebelum pandemi, Mas aku ki seneng gambar, tapi aku seneng dolanin Jazz Band Senen. Makanya kadang aku lungguh gambar. Ya nggak apa-apa. Itu bisa jadi peristiwa tertentu
nyatanya kemudian di ulang tahun yang keberapa, coba kamu nanti orang datang kamu apapun gambar sesukamu, nanti kamu tak kasih tempat kayak tali-tali gitu, selesai gambar tempel ke, selesai gambar tempel ke. Itu juga jamming Mas, gitu. Ada orang datang tiba-tiba, "Oh, aku nggak bisa nyanyi, aku bisanya puisi." Nggak apa-apa, kamu puisi, kita coba bikin musiknya untuk ngiringi puisi kamu. Bisa aja. Kula nuwune piye Mas nek ngono? Ya dari obrolan sing tanpa tendensi tadi. Sing apa anane jujur Heeh, apa anane heeh. teko rono. Iya. Tetapi kalau mereka belum nyaman kan mereka bahkan mungkin tidak akan berani Ungkapkan. mengungkapkan itu. Ya intinya gitu. Intinya kita seterbuka itu. Kalau ngomong masalah contoh seperti itu. Iya bener, akan teko sik ngamati sik dan Heeh. sebagainya. Terus nah akan kaya ngopo performku misalnya ketika Iya, dianggap sebagai iya. sebuah Perform. keinginan untuk perform ngono Iya. Mas ya. Ataupun sekedar menikmati nek aku melakukan sesuatu yang bisa direspon teman-teman jazz band selain itu rasanya gimana sih? Yo aku ngomongnya itu masalah ono sing sinau sound system di situ. Iya. Atau Mas ya. Iya. Kae Iya. cacah main ono juga penonton ming teko tok, Iya. ming yang-yangan, ono sing ming dalan Heeh, iki ono mesti kita ya liwat. ono kae ono sing ya karo kanca-kanca teko Iya. mlumpat teko sebelah itu teko Iya. ayo Iya. ketemu kancane silaturahmi dawake umur pedhut lunga. Iya. Ya iso juga. Iya, heeh. Kita cuma jadi backsound aja udah sering banget itu. Kuwi masalahnya. Heeh. Memang kuwi Ya itu kita kan nggak bisa apa ya? Kita kan nggak ada keinginan dan nggak bisa mengatur siapapun yang mau datang dan merespon tempat itu menjadi apa, kita kan nggak, dan kita nggak akan pernah mau mengatur juga, biarkan itu jadi sebuah peristiwa yang alami. dan tempat itu memang ajane juga ra ono penilaian apapun ya ketika Nggak ono ada, ya. nggak ada. Seterbuka Iya, itu ya. seterbuka itu. Oh, oke. Oke. Nek Mas Dani sendiri ada proyek dalam waktu dekat ini? Ya jelas proyek dalam waktu dekat juga, kalau ini sudah tayang duluan ya berarti Selain launching bassnya yang baru loh Mas. Iki berarti soalnya metune kapan tadi ya? iya, iya. Aku punya proyek yang pakai nama Tiaga Suara. Aku udah dari mulai tahun 2021 itu memulai proyek baru dengan nama baru. Harapannya pengen cari pengalaman baru sebagai orang yang sedang belajar memproduksi musik sendiri. Itu proyekku pribadi, pakai karya-karyaku, tetapi tidak melupakan akarku bahwa aku tumbuh dari komunitas yang sifatnya adalah saling jam session dan saling sebenarnya itu kan kolaborasi tapi spontan toh. Nek ning Jasmine Senen kan kolaborasi tapi spontan. Contohnya ketika aku isone nari iki ya ora apa-apa, kowe respon bunyi itu kan namanya kolaborasi juga. Nah di project yang aku namakan Tiaga Suara ini kan juga konsepnya seperti itu, masing-masing lagu biasanya bawa cerita, biasanya bawa, karena semua karyaku yang dari dulu sih sebenarnya. Karyaku ini aslinya menggambaran aku ngalami hidup itu apa, peristiwa hidup apa yang akhirnya men-trigger aku jadi bebunyian, itu kan mesti tak dokumentasikan. Dan akhirnya jadi karya. Nah, itu punya keinginan sendiri-sendiri, biasanya punya akhirnya dia nanti ketika sudah pada persentase tertentu menjelang akhir itu biasanya ada menginginkan, oh enak ini berkolaborasi dengan siapa. Kayak yang terakhir kemarin Potong Padi, aku kolaborasi dengan multi instrumentalis namanya Jaiko Siena, pemain alat musik tradisional tiup sama alat musik tradisional pukul perkusi, yang akhirnya jadi Potong Padi itu gitu. Kalau yang awal aku memulainya dengan karya Rasa Syukur karena diberi anak. Ada di Spotify. Ya, sudah ada di Spotify atas nama Tiaga Suara. Sampai sekarang ini tinggal nunggu aja. Aku sedang mengawali proses kolaborasi dengan salah satu, ya udah ada 2 orang sih. Yang satu sound engineer dan drummer metal, namanya Bable. Loh, sama? Itu sama yang satu lagi dari
ranah post rock, ada dandinya Summer Child, Oh, iya. Melting Minds, itu juga ada satu karya yang lagi aku jajaki ke dia sama ke Bable. Jadi dua hal yang mungkin nanti akan berbeda juga dengan yang sudah ada di ruang dengarnya teman-teman yang atas nama Tiaga Suara. Belum tahu tapi kapan rencananya. Ya nanti kalau enggak Sabtu Minggu. Iki nek ditakoni rabi ya. Abi kowe kapan? Nek ora itu minggu piye? Iya. Dibales. Langsung kejawab. Iya kok dibales. Kleru aku mau. Otomatis banget. Heeh. Wis dadi apalan malan. Oke. Iya. Ngomong tentang Jazz Mansion komplit sudah. Iya. Tentang perjalanan Mas Dhani, perjalanan komunitas juga sudah ternyata. Iya. Proyek kedepannya sudah. Iya. Mas Dhani mau closing apa nih Mas? Closing. Closingnya Mas Dhani. Kok wis rampung to iki? Ya sakjane urung sih Mas, tapi Ya, durasi. Durasi ya. Heeh. Biar nanti penonton yang ada di channel tidak bosan ya. Closing buat apa nih? Aku closing buat apa? Closing statement apapun bisa tentang proses, tentang Jazz Mansion, tentang Mas Dhani sendiri, tentang perkomunitasan, apapun perjalanan Mas. Ya artinya semua yang ADW kita udah obrolin tadi kan sebenarnya selain kita akhirnya membahas komunitas kan sebenarnya itu kan juga karena komunitas itu salah satu bagian penting dalam hidupku. Akhirnya ya itu juga berperan penting dalam perjalanan musikku. Oke. Kalau ngomong masalah musik secara general di Jogja, aku sudah sangat hangat hatinya, bergembira, senang sekali karena Jogja itu sebenarnya ada atau enggak ada pandemi, dari dulu itu selalu jadi tempat untuk berkarya dan mencoba belajar berkaryanya teman-teman yang muda. Dan buat aku itu sangat menggembirakan dan sangat hawa positif itu yang bikin aku selalu termotivasi untuk ini berarti kalau yang muda aja masih punya semangat gitu, harusnya yang lebih tua masih harus punya semangat lagi yang lebih gede lagi untuk membagikan karyanya, mendokumentasikan, siapa tahu ini menjadi legacy buat generasi selanjutnya. Harapanku skena musik di Jogja akan tetap sehangat dan seapa adanya ya seperti yang sekarang ini. Ini apa adanya betul, soalnya berbagai genre dari berbagai skena musik hidup semua soalnya. Yeah. Kita mau cari yang underground, kita mau cari yang metal, kita mau cari yang pang-pangan, sampai kita mau cari yang nunggu sunset sambil ngopi, musik senja karo wong nggawa tas tote bag ngono kae ono kabeh. Dan itu buat aku udah harapanku cuman itu bisa terus berlanjut biar nanti generasi yang berikut-berikutnya tetap bisa nikmati Jogja yang sehangat itu dan selengkap itu sajian musik dan skenanya. Boleh tepuk tangan loh. Tadi ada titipan jam session dari situ tadi. Oke, jam session. Oke Mas. Oke. Itu masuk jam session nih ngono Oh iya, bener. Karena kabeh iso. Iya. Kanca-kanca di sini bisa ikutan. Iya, mak bedunduk itu tadi. Tiba-tiba ya iki ngono kae. Oke loh. Respon dengan baik sama Mas Dhani. Matur nuwun Mas Dhani. Sami-sami Mas Gundi. Sorry ngerepoti waktunya. Oh tidak, sama sekali tidak repot. Siap. Moga besok-besok kita bisa ketemu lagi. Amin. Sehat terus Mas Gundi juga. Ruang-ruang yang lain juga. Siap. Besok Senin tanggal 15. Jangan lupa. Besok Senin berarti kita naik, saya kira rekamannya kapan? Senin tanggal 15 punya ada tema. Ya. Terus tanggal 18 Sintertemen dan Quiet Nika. Sintertemen ada konser di Taman Budaya juga. Iya. Nah, gitu Mas. Agendanya kayak gitu. Ya. Ada Mas Dhani semua itu dua-duanya. Lumayan. Ada. Lumayan. Kok lumayan? Sama jangan lupa titip kalau teman-teman sekarang lagi dengerin atau lagi mantengin channel YouTube-nya Lurah Musik. Ya kan? Channel YouTube-nya apa nih? Rubik ya? Rubik. Ruang Bicara. Yes. AA. Sama Visiting Jogja ya. Oke. Jangan lupa kalau punya waktu silahkan search keyword Tiaga Suara di platform digital maupun di medsos untuk kalau mau ngikutin karya-karya dan musik yang sudah saya buat. Tiaga Suara. Iya, Tiaga Suara. Tiaga Suara pakai V dan T langsung TYA. Tiaga Suara. Iya, betul. Itu ya.
pantengin terus di situ dah ya. Ya. Subscribe juga boleh, silahkan. Ya, Punyanya Mas follow, jangan lupa follow Gundisos juga ya. Iya, butuh follower lagi kan. Biar cetak Sama, biru. sama. Aku juga butuh subscriber. Subscriber. Channel YouTube-nya juga Tiaga Suara Official. Oh, atau komplit meneng kabeh. Cek Ya, aja. betul. Karena udah ganti akun ya kemarin Mas ya. Sudah. Sip. Matur nuwun Mas Dani sekali lagi. Sami-sami. Kita ketemu lagi lain waktu. Doa baik buat bareng-bareng. Ya. Buat Yogyakarta, buat musik dan sebagainya. Amin. Terima Sehat kasih. selalu Mas Dani ya. Oke. Teman-teman Rubik, thank you sudah bergabung bersama dengan Mas Dani Iriawan. Dani, nggak pakai S, Mas Dani, jadi Dani ya. Itu panggilan sayang. Dani. Yes. Sampai ketemu di episode Rubik berikutnya. Matur nuwun, sampai jumpa.